Shalom Profesor Jonas. Di presentasi untuk final exam ini, saya akan membahas satu topik Bible and Science, yaitu Yunus di perut ikan besar. Ada pertanyaan besar yang dipertanyakan oleh dua pandangan, yaitu pandangan pertama melihat bahwa adanya Yunus di dalam perut ikan besar itu adalah cerita survival. Artinya Yunus tetap hidup selama 3 hari dan 3 malam sampai keluarnya dari perut ikan. Cerita ini menggambarkan tentang kuasa perlindungan Tuhan atas kehidupan Yunus, sehingga terjadi mujizat. Yunus bisa tetap bertahan hidup selama 3 hari di dalam perut ikan tersebut. Dan pandangan yang lebih baru, yang kurang populer, muncul tentang pandangan Yunus mati dan dibangkitkan di dalam perut ikan besar tersebut. Pandangan ini terutama melihat kepada kuasa kebangkitan Tuhan yang diberikan kepada Yunus, sehingga setelah Yunus mati, dia masih bisa dihidupkan kembali dan kemudian dia bisa melanjutkan misinya di kota Niniwe sebagai nabi Tuhan. Adapun firman Tuhan yang di highlight di dalam presentasi ini ada di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 17 sampai pasal kedua ayat 10, yang menceritakan mulai dari Yunus masuk ke dalam perut ikan besar sampai kepada doa dari Nabi Yunus, dan setelah itu dia dikeluarkan oleh ikan besar tersebut. Dan juga di dalam kitab Perjanjian Baru, kisah ini juga diceritakan sekali lagi, namun hanya bagian kecil, hanya sebagai ilustrasi saja, yang disebut sebagai tanda Yunus yang didapat di Synoptic Gospel, yaitu di kitab Matius pasal 12 dan juga Lukas pasal 11. Demikian juga terdapat di kitab Markus pasal 8 tanpa menyebutkan nama Yunus di sana. Lewat presentasi ini, saya akan mengemukakan pendapat dari para teologis dan juga dua pandangan tentang survival dan juga death dari Yunus di dalam perut ikan besar tersebut, dan juga apa yang jadi implikasi iman atau implikasi teologi pembaca yang bisa dilihat dari gambar besar Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sebelum kita bisa sama-sama mengambil konklusi dari pertanyaan tersebut. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh para teologis. Yang pertama, sebenarnya bukan seorang teologis tapi seorang ateis, yaitu Richard Dawkins. Richard Dawkins sendiri melihat bahwa kisah-kisah di Alkitab yang melawan natural science atau melawan logika itu dikatakan sebagai cerita-cerita yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah cerita tentang Yunus masuk ke dalam perut ikan. Menurut Richard Dawkins, yang memang secara worldview-nya melihat bahwa Alkitab bukanlah firman Allah, melihat bahwa cerita-cerita ini tidak masuk akal. Ada teologis lainnya bernama Bart Ehrman dan David Hume yang melihat bahwa penulisan Alkitab itu dilakukan oleh orang-orang barbar, orang-orang yang minim pengetahuan, sehingga tidak cukup dituliskan secara detail atau tidak cukup dituliskan secara jelas tentang pengetahuan ilmiahnya atau secara biologisnya dari ikan besar tersebut, sehingga dianggap cerita ini juga tidak literal. Pandangan yang lain disampaikan oleh Gerald Bray, yang melihat cerita ini bukan sebagai cerita historis, tapi sebagai cerita alegoris, yang artinya tidak terjadi secara sungguhan, secara historis, tapi untuk menggambarkan sesuatu secara alegoris. Karena itu nantinya di Perjanjian Baru dikatakan sebagai tanda Yunus oleh Tuhan Yesus. Dan pandangan yang keempat dikemukakan oleh R.C. Sproul, yang membela inerrancy view of the Bible, dan beliau melihat bahwa kutipan Tuhan Yesus tentang cerita Yunus itu harus dilihat secara literal, dan juga cerita itu menggambarkan
tentang redemptive topik atau kisah penebusan yang tergambar dalam gambaran besar Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Kita akan langsung masuk kepada argumen-argumen yang disampaikan oleh kelompok yang menganggap bahwa Yunus itu mati di dalam perut ikan besar. Yang pertama perlu dilakukan adalah textual analysis itu sendiri dari kitab Yunus. Di kitab Yunus pasal 2 terutama diceritakan tentang doa dari Yunus. Nah, doa Yunus ini terutama di ayat yang kedua itu menggunakan kata Sheol, atau tempat orang-orang mati secara interpretasinya. Demikian juga di pasal yang kedua itu juga dikatakan tentang the pit of death yang menggambarkan juga tentang dunia orang mati. Demikian juga di ayat 6 dalam bahasa Inggrisnya Bart Me In, ini menggunakan idea atau pengertian budaya dari orang-orang Timur Tengah tentang pintu gerbang maut, sehingga dengan jenis-jenis kata-kata ini menggambarkan tentang kematian yang dialami oleh Yunus dalam doa yang ditambahkan setelah cerita Yunus ini selesai. Selain itu, di Perjanjian Baru itu juga ada cerita tentang Yunus lewat tanda Yunus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan penggunaan cerita Yunus ini sangat berkaitan erat dengan cerita kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa cerita Yunus ini menggambarkan tentang kematian, yang artinya kematian Yesus yang literal itu juga menggambarkan tentang kematian Yunus yang literal. Dan ada relationship yang jelas antara dua topik ini dengan menggunakan kata Sheol seperti yang tadi di Yunus pasal 2 yang menggambarkan tentang hubungan Yunus dengan kematian dan juga kematian Yesus dan turun ke dunia orang mati. Selain itu, cerita ini juga bisa dilakukan secara pendekatan sains. Salah satunya oleh William P. Cheshire dalam artikelnya, dalam penulisannya, yang pertama-tama menyoroti tentang penggunaan kata dalam bahasa Ibrani yaitu dag gadol untuk menggambarkan tentang ikan besar. Permasalahannya di sini adalah Alkitab tidak menjelaskan jenis ikan apa. Tidak seperti pemahaman orang-orang yang mengatakan bahwa ikan ini adalah ikan paus hanya karena ikan besar yang bisa menelan manusia tanpa harus mengunyah seperti predator-predator yang lainnya, contohnya misalnya seperti ikan hiu misalnya. Dan kata dagadol ini sendiri tidak menjelaskan tentang spesies apapun. Namun demikian, William Cheshire melakukan analisis pertama-tama dari sisi geografisnya, yang mengatakan bahwa dia bisa berasumsi bahwa di daerah Laut Mediterania, di tempat di mana Yunus kira-kira ditelan oleh ikan besar itu ditelan oleh fin whale. Nah, fin whale ini sendiri adalah hewan yang cukup besar, bahkan hewan kedua terbesar, dan ada banyak populasinya di lautan Mediterania. Dengan anggapan bahwa yang menelan ini adalah fin whale, beliau mengemukakan pendapat tentang kondisi fisik atau sistem organ dari fin whale ini dan membuat asumsi dan juga analisis kira-kira seperti apa cara Yunus masuk ke dalam ikan besar ini. Dikatakan bahwa fin whale ketika mulutnya terbuka lebar, terbuka besar, mulutnya menganga, dia bisa menelan 500 liter air, dan kemungkinan Yunus masuk ke dalam pusaran air tersebut bersama-sama dengan semua air itu, yang mana tubuhnya Yunus cukup untuk masuk ke dalam rongga mulut ikan besar itu. Namun demikian, ukuran esofagus dari fin whale ini terlalu kecil sehingga tubuh manusia tidak bisa masuk melalui esofagus. Karena itu kemungkinan besar
Yunus terperangkap di dalam satu organ di sistem pencernaan ikan paus ini yang bernama Voluminous oropharynx. Namun demikian, tempat ini bukan tempat yang ideal untuk manusia bisa hidup di dalamnya. Karena paling tidak dalam proses tersebut Yunus bisa pertama mengalami trauma di kepala ketika dia masuk ke dalam pusaran air dalam kecepatan yang cepat dan juga menabrak organ dari ikan hiu tersebut dan ikan paus tersebut maksud saya. Dan yang kedua juga adalah hipotermia, yaitu kehilangan suhu panas tubuh karena Yunus masuk ke dalam ikan besar itu, dan kemungkinan juga tidak ada air hangat atau suhu yang hangat yang bisa menopang kehidupan manusia di dalamnya. Dan yang pasti yang ketiga adalah kekurangan oksigen jika Yunus harus berada di dalam perut ikan besar tersebut selama 3 hari. Memang betul bahwa ikan fin whale ini cukup sering untuk pergi ke permukaan, namun demikian penjelasan tentang heat trauma dan juga hipotermia itu cukup menjelaskan bahwa ada kemungkinan besar bahwa Yunus ini terperangkap di dalam perut itu, dan ada kemungkinan yang sangat besar bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup di dalam perut ikan selama 3 hari karena kemampuan manusia untuk hidup di dalam lingkungan seperti itu sangat-sangat terbatas. Kemudian William Cheshire juga menunjukkan study case yang lain tentang cerita-cerita yang similar, cerita-cerita yang serupa tentang orang-orang yang masuk ke dalam ruangan yang sempit di bawah air. Yang pertama adalah Michael Packard yang di tahun 2021 mengalami cerita yang cukup mirip, yaitu masuk ke dalam sistem pencernaan humpback whale, ya, humpback whale. Namun demikian, Michael Packard tidak berada di dalam sistem pencernaan itu selama 3 hari. Waktunya hanya 30-40 detik sebelum ikan paus itu memuntahkan kembali orang yang masuk ke dalam rongga mulutnya. Ada cerita lain, namun demikian ini bukan cerita tentang orang masuk ke dalam rongga perut ikan, tapi Harrison O'Kane namanya, itu masuk ke dalam satu bilik kamar mandi kecil dari satu kapal kecil, dan beliau terperangkap di dalamnya. Permasalahan yang terjadi di sana adalah kurangnya oksigen karena hanya ada satu tiny pocket of air space di sana, sehingga kapasitas oksigen sangat tipis. Belum lagi dia berada di bawah kedalaman 30 meter di bawah air laut, sehingga oksigen sangat berkurang di sana. Namun demikian, Harrison O'Kane berhasil untuk bertahan hidup selama 56 jam, yang berarti lebih dari 2 hari selama dia berada di bawah kedalaman tersebut dengan mengandalkan tiny pocket of airspace di dalam bilik kecil tersebut. Dan ada satu pandangan juga yang saya ambil dari komentari Alkitab tentang pemahaman orang-orang sekitar dengan cerita Yunus ini, yang disebut sebagai cultural belief, yaitu orang-orang Kanaan yang melihat atau yang mempercayai tentang adanya sea gods atau dewa-dewa di lautan yang bernama Yam salah satunya. Sehingga cerita tentang Yunus masuk ke dalam perut ikan dan kemudian dikeluarkan kembali itu involve atau melibatkan cerita ikan ini, sehingga ada terjadi kontras dengan apa yang disampaikan tentang Allah Israel, tentang Allah yang akan melakukan penghukuman. Dan bukan hanya itu, mereka juga melihat bahwa setelah 3 hari manusia yang sudah mati itu tidak akan bisa kembali hidup. Artinya
3 hari itu adalah batas waktunya. Sebelum 3 hari manusia masih bisa kembali hidup lagi, sehingga ini menambahkan sisi dramatis dari cerita Yunus ini. Ketika Yunus bisa keluar dari perut ikan itu setelah 3 hari, yang mana seharusnya dia mati, artinya Allah yang disembah Yunus ini berarti Allah yang hidup, yang sekalipun Yunus dimasukkan ke dalam perut dari Yam atau dewa lautan ini, kemudian dia dikeluarkan kembali dan menyampaikan pesan tentang Allahnya, dan kemudian pesan tersebut ternyata benar, itu mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Yunus tersebut, sehingga menambah sisi dramatis dari cerita ini. Dan untuk melawan argumen dari pandangan-pandangan tersebut, dilakukan juga textual analysis di kitab Yunus yang sama. Di dalam doa Yunus tersebut dipercayai dikatakan sebagai genre poetik atau ditulis secara puisi, yang artinya secara interpretasi itu tidak dilakukan secara literal. Argumen-argumen yang sebelumnya yang menjelaskan tentang Sheol, yang menjelaskan tentang dunia orang mati tersebut, menggambarkan tentang bagaimana Yunus itu sangat dekat dengan dunia orang mati, namun belum sampai mati secara literal. Dan juga ada satu artikel yang ditulis mengenai kisah ini, yang menuliskan bahwa doa dari Yunus itu menggambarkan tentang Yunus yang mengingat apa yang terjadi di dalam perut ikan itu, sehingga menggambarkan bahwa sebenarnya Yunus itu masih hidup di dalam perut ikan tersebut. Hanya saja masih ada counter argumen yang mengatakan bahwa kemungkinan Yunus mengingat itu, apa yang terjadi itu sebelum dia mati, karena dia tidak mati secara instan ketika dia berada di dalam perut ikan. Dan juga penjelasan tentang sign of Jonah itu disampaikan oleh Yesus sebagai sebuah alegori untuk menjelaskan tentang kematian dan kebangkitannya. Ketika menginterpretasi sebuah alegori atau parable, perumpamaan atau apapun itu, selalu ada masalah, atau seringkali ada masalah untuk interpretasi hal-hal apa yang digambarkan dan hal-hal apa yang tidak digambarkan. Misalnya kita tidak bisa menggambarkan kesamaan Yesus dan Yunus, sebagai Yunus adalah nabi yang tidak taat, dan kemudian Yesus juga adalah berarti seorang nabi yang tidak taat, misalnya, karena itu keluar dari koridor alegori tersebut. Nah, kisah dari Yunus dan Tuhan Yesus ini adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan tentang kematian Yesus dalam waktu 3 hari, sehingga pengertian analogi ini tidak menuntut harusnya tidak menuntut kesamaan dalam semua detail cerita-cerita di Nabi Yunus ini. Salah satunya adalah kematian Nabi Yunus itu tidak harus terjadi, dan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mati di sana. Waktu 3 hari dan 3 malam itulah yang sebenarnya jadi fokusnya di sana, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Namun demikian, penjelasan ini juga memiliki kelemahan karena tidak bisa menjelaskan continuity atau keberlanjutan dari jikalau pandangan tentang kematian itu disangkal, maka kebangkitan itu juga seharusnya disangkal. Ada beberapa implikasi secara teologis yang berhubungan dengan apa yang disampaikan tadi. Menurut artikel-artikel yang saya baca, paling tidak kedua cerita tentang Yunus dan Tuhan Yesus, pertama-tama tentang Yunus dulu, itu menggambarkan dalam ceritanya itu tentang penghakiman, ya, tentang penghukuman, dan juga butuhnya manusia terhadap universal compassion, universal acts of mercy, butuhnya manusia untuk keselamatan. Sehingga kisah dari Yunus ini memang terjadi secara historis, bukan hanya alegoris,
Dan ini menunjuk kepada kebutuhan manusia untuk memang diselamatkan secara kasih karunia, ya, diselamatkan secara kasih karunia, sehingga ada hubungan yang sangat jelas antara kisah Yunus untuk bisa menyampaikan kabar keselamatan untuk kota Niniwe, dan juga Yesus yang menyampaikan kabar keselamatan untuk umat manusia dan yang mati di atas kayu salib untuk mati bagi manusia. Ada kesamaan di sana, dan kesamaan yang selain daripada itu adalah metode yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Karena di dalam kitab Yunus menggunakan perut ikan besar. Itu adalah sebuah alat yang tidak mungkin dipakai, atau alat yang unlikely untuk dipakai untuk bisa menyelamatkan, namun akhirnya menyelamatkan juga. Dan di di Perjanjian Baru kita melihat bahwa keselamatan juga diberi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu melalui jalur salib, yang mana seharusnya itu dilihat sebagai jalur penghinaan atau jalur penghukuman. Namun Tuhan memakai jalur-jalur yang tidak masuk akal, jalur-jalur yang tidak konvensional untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Dan yang pasti kita melihat ketika Yesus sungguh-sungguh bangkit, maka dia juga sungguh-sungguh mati. Dan tanda Yunus itu menjelaskan bahwa kematian dan kebangkitan Nabi Yunus itu digambarkan di dalam cerita dari Tuhan Yesus sendiri. Ada beberapa analisis yang bisa saya lihat setelah melakukan observasi, yaitu yang pertama, kedua kelompok ini sama-sama mengakui tentang historical value dari cerita Yunus. Artinya mereka melihat bahwa cerita Yunus itu sungguh-sungguh terjadi, dan mereka juga melihat bahwa Bible itu inherent. Bible itu adalah tidak ada salahnya. Namun demikian, permasalahan dari Yunus pasal 2 adalah tidak dijelaskan secara pasti bahwa Yunus itu apakah sungguh-sungguh mati, apakah Yunus itu sungguh-sungguh hidup di dalam perut ikan besar tersebut selama 3 hari 3 malam, atau mungkin Yunus hidup di sebagian waktu dan mati di sebagian waktu. Tidak ada yang tahu sebab tidak dituliskan secara jelas di sana, sehingga terjadi perdebatan ini antara dua pihak ini. Dari pihak yang satu yang melihat bahwa Yunus itu masih tetap hidup di dalam perut ikan, itu lebih condong kepada pemahaman konvensional, ya, pemahaman konvensional dan pemahaman populer yang melihat tentang karakter Tuhan yang melindungi, karakter Tuhan yang menjagai. Namun demikian, kelemahannya adalah tidak bisa menjelaskan secara saintifik tentang kemungkinan-kemungkinan manusia masih bisa hidup di dalam perut ikan besar yang mana tidak ada oksigen dan lain-lain, bahkan selama 3 hari dan 3 malam. Dan pandangan bahwa Yunus mati di dalam perut ikan besar tersebut itu bisa mengintegrasikan tentang pandangan di Alkitab, pandangan teologis di Alkitab, dan juga pemahaman tentang saintifik yang tadi kita sudah lihat penjelasan tentang kemungkinan manusia di dalam kondisi-kondisi tersebut. Dan pandangan ini juga condong untuk melihat dramatic sense of the story yang diwakili oleh cultural belief yang saya jelaskan tadi. Karena itu saya membuat kesimpulan dengan metode Crow menggunakan 4 pendekatan ini. Yang pertama melakukan claim, dan yang kedua membangun reasoning, dan yang ketiga memberikan acknowledgement terhadap oposisi, dan yang terakhir adalah memberikan warrant. Saya melakukan klaim bahwa Yunus sungguh-sungguh mati di dalam perut ikan besar dan kemudian dibangkitkan oleh Tuhan setelah 3 hari 3 malam berada di perut ikan besar itu, sebelum dia keluar dari perut ikan besar tersebut. Sekalipun tidak dikatakan di dalam Alkitab di waktu kapan Yunus mati atau Yunus tetap hidup, namun penjelasan tentang Yunus mati di dalam perut ikan besar tersebut didukung oleh reason yang sangat-sangat probable, reason yang lebih kuat, reason yang lebih mendukung daripada pihak yang satunya. Pertama, dari sisi biblical interpretation yang melihat bahwa adanya pola penggunaan kata-kata, yaitu turun ke dalam dunia orang mati, atau penggunaan kata Sheol yang menggambarkan tentang kematian, dan juga kaitannya yang sangat erat dengan kematian
dan kebangkitan dari Yesus Kristus, serta penjelasan saintifik yang kuat juga backup juga mendukung pernyataan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup di dalam perut ikan dalam waktu 3 hari dan 3 malam secara saintifik jikalau bukan oleh mujizat. Dan saya mengakui atau saya bisa melihat dari sisi yang satunya bahwa kelompok yang melihat bahwa Yunus tidak mati di dalam perut ikan besar tersebut itu karena penggunaan metaforikal dari perkataan doa Yunus dan juga tanda Yunus yang dilakukan secara alegori. Namun demikian tidak ada penjelasan saintifik di dalamnya. Dan untuk menutup, saya simpulkan bahwa ketika bacaan itu menggunakan death imagery yang sangat-sangat eksplisit dan juga itu dikaitkan dengan tipologi kematian dan kebangkitan Kristus dan juga secara saintifik itu tidak bisa menjelaskan, dan secara saintifik itu menjelaskan tentang ketidakmungkinan manusia bisa survive dalam kondisi tersebut, maka interpretasi yang lebih reasonable adalah melihat bahwa Yunus sungguh-sungguh mati dan kemudian dibangkitkan oleh Tuhan di dalam perut ikan besar tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah suatu hal yang nyata. Allah bangkit pada hari ketiga. Jika dikatakan bahwa Allah bangkit, berarti Allah sungguh-sungguh mati. Yesus Kristus, namun demikian, dia mengalahkan maut dan sungguh-sungguh hidup. Dan kemudian setelah dia hidup, dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid dan juga orang-orang percaya, dan kemudian naik ke sorga, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, mereka juga diberi kuasa untuk bisa mengalami kebangkitan dari antara orang-orang mati ketika nanti Yesus datang kedua kalinya. Demikian presentasi yang saya bisa berikan untuk final exam kali ini. Terima kasih Prof. Yonas untuk bimbingannya selama 1 semester dalam course Bible and Science ini. Tuhan Yesus memberkati.